selamat siang Mbak Listi. Nah ini kebetulan kita berdua diundang untuk memberikan materi podcast pada siang hari ini. Supaya lebih enak ngobrolnya kita buka masker ya. Kebetulan ini kita berdua sudah di booster, jadi semoga aman ya. Dan kebetulan di dalam ruangan ini cuma berdua. Sedikit kita obrol tentang pameran Empu. Jadi kalau kita tahu bahwa Empu ini kan sudah cukup lama berdirinya dan juga aktif dalam kegiatannya gitu, tidak hanya kegiatan pameran tapi juga beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, dan dilihat dari anggotanya juga dari ya nanti mungkin Mbak Listi bisa cerita banyak tentang itu. Tapi sedikit mungkin saya akan memberikan introduksi juga ya, pengenalan dulu tentang mengapa kita diundang atau mengapa kita mengadakan ini acara ini. Ini dalam rangka pameran Empu yang bertajuk Wadon yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 23 April itu dalam rangka Hari Kartini. Jadi dalam rangka momentum yang paling saya rasa cukup tepat, misalnya kalau kita adakan kegiatan itu di Museum Benteng Vredenburg ini. Nah, ini dalam obrolan ringan kita pada siang hari ini mungkin Mbak Listi bisa sedikit melihat kembali ke belakang, ke masa lampau, bagaimana teman-teman Empu ini kok bisa mencetuskan sebuah komunitas gitu, sampai akhirnya terbentuk kegiatan-kegiatan yang seru. Karena saya selaku anggota di Empu juga ya, hitungannya masih baru sebenarnya. Jadi sebenarnya saya sudah terlibat dari tahun 2017 tapi tidak aktif ya, anggota tidak aktif. Jadi ya mungkin nanti Mbak Listi bisa cerita banyak tentang teman-teman yang aktif berkegiatan di Empu, terus apa aja kegiatannya, terus sampai akhirnya pameran ini berlangsung. Gimana Mbak? Begini ya Mbak Tari, terima kasih atas waktu yang diberikan juga kepada Benteng ya, udah memberikan kita fasilitas untuk tempat berpameran, memberi kita kesempatan juga tempat untuk podcast ini. Jadi saya mau menceritakan bahwa Empu itu ya kita gagas gitu ya, kita mendirikan itu untuk membuat sebuah wadah. Awalnya kita sih pengennya buat studio atau rumah gitu ya, rumah seni. Jadi teman-teman yang mungkin karena kesibukan atau tidak bisa berkarya di rumah, kadang-kadang mereka butuh harus keluar dari rumah itu, dari pekerjaan rumahnya untuk bisa berkarya, mungkin butuh tempat yang spesial. Kadang-kadang kan tidak semua teman-teman kita ini, kebetulan teman-teman kita ini juga dari ISI yang ada di sekitar kita ini. Nah, mereka itu tidak semua punya studio sendiri. Jadi kalau di rumah kadang-kadang sulit ya untuk bekerja, untuk berkesenian. Nah, jadi kita tuh rencananya pengen bikin rumah atau studio untuk teman-teman bisa melepas waktu, ayo kita ke studio sebentar berkarya gitu. Nah, kemudian karena juga memang ada agak kesulitan juga ya untuk mencari rumah bisa jadi studio. Nah, kemudian kita ada juga WA group. Nah, dari WA group itu ya saling colek, saling gitu, dan kita bikin tempat ngumpul, tempat secara ngumpul. Secara virtual. Selain dari yang alumni ISI atau yang ASRI, nah itu kita juga bikin WA group untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Jadi kita kumpul juga di WA group khusus perempuan yang alumni ISI dari angkatan 90 sampai 96. Nah, dari situ mungkin ada obrolan-obrolan, terus beberapa yang merasa cocok, terus kita membuat komunitas ini. Oh, begitu ya. Wah, kalau ditelisik dari angkatannya kan lumayan jauh juga ya. Maksudku dibayangkan loh, angkatan 90 sampai 96 tuh. Kalau saya kan angkatan 95. Jadi bisa membayangkan kalau di angkatan saya masuk itu ada beberapa yang mungkin sudah lulus tuh. Jadi kadang saya kalau ketemu dengan anggota Empu merasa ini saya belum pernah ketemu nih waktu kuliah dulu kayaknya. Saya belum pernah jumpa nih, walaupun kita sering nongkrong di bawah beringin misalnya atau di parkiran gitu ya. Ini nggak pernah ketemu nih sama mbaknya ini di mana. Jadi pas ketemunya malah justru ketika kita bergabung di kelompok Empu gitu kan. Dan kalau dilihat dari dengar dari apa yang di Mbak Listi sampaikan tadi soal studio bersama gitu kan.
ya akhirnya kita bisa mewujudkannya dengan memanfaatkan fasilitas studio teman-teman gitu. Artinya jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mempunyai studio, yang punya studio kita bisa manfaatkan untuk kegiatan itu gitu ya. Ya kebetulan kemarin pas baru kita bikin acara workshop ya di studio saya, di studio keramik, dan juga kita bikin acara podcast OTS on the spot OTS kita, karena tempat tari banyak ada candi-candi. Iya, juga ada beberapa tempat-tempat yang lain kan. Jadi malah kita mungkin punya program rancangan panjang ya ke depannya untuk karena akhirnya sering ketemu mungkin dari awal-awal rencana kemarin cuman hanya sekedar melepas rindu gitu ya. Tapi terus ada beberapa ide, rancangan kegiatan, bikin kegiatan yang kira-kira menghasilkan dalam arti kita mengasah ilmu kesenimanan kita. Karena ada banyak kan ya kalau saya nggak salah itu beberapa teman-teman dari Empu juga cukup lama nggak aktif di kegiatan pameran ya. Betul. Itu karena itu kita memberi solusi itu dengan membuat studio kan mungkin ada beberapa alasannya, wah kalau berkarya di rumah, kalau udah ngeliatin kerjaan rumah domestik itu udah mau berkarya udah susah, jadi pengen pergi meluangkan waktu. Ternyata mereka bisa mendapatkan fresh lagi untuk bisa berkarya. Tapi selain itu juga kita OTS ya, kan OTS. Nah, jadi kalau ada juga beberapa programnya kita udah sering melukis, bikin sketsa, keluar jadi ke tempat-tempat wisata. Selama pandemi ini sih selama pandemi emang agak berkurang. Terbatas ruang gerak kita terbatas gitu. Kadang kita pergi ya curi-curi yuk. Selain curi-curi waktu di rumah gitu kan kita mencari suasana. Itu sebabnya mungkin OTS hal yang paling tepat, karena kalau buat pameran kan nggak memungkinkan karena pasti mengundang massa, persiapannya harus panjang dan juga cost juga kan, maksudnya biaya juga gitu. Paling cari yang murah meriah dan aman dan juga tetap kita bisa terus berkarya gitu ya. Paling aman ya di OTS ya. Di OTS dan di alam juga gitu. Memang basicnya kita juga kan suka piknik gitu. Suka jalan-jalan piknik dan makan bersama itu kan intinya begitu. Bisa tetap terus menjalin silaturahmi gitu kan, Mbak. Ya, menarik sekali. Jadi memang kira-kira Empu ini berjumlah berapa orang sih, Mbak, anggotanya? Kalau boleh. Jumlah Empu itu ada kalau di awal ada tadi 21 orang ya. Tapi kemudian ada yang karena kesibukan, karena merasa tidak bisa mengikuti harus pameran ini, mereka mundur dulu, jeda dulu. Terus ada yang masih di grup Empu juga, tapi tidak ikut berpameran. Gitu. Jadi saya udah tanya, ini Empu ada rencana pameran di Frederick, gimana mau ikut? Terus karena saya belum bisa, belum siap, gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi masih tetap ada di komunitas Empu. Jadi kita tidak memaksa ya. Memantau saja ya. Ya. Kita tidak bisa memaksa harus ikut gitu. Jadi bebas aja. Jadi yang anggota Empu yang aktif bisa dibilang mungkin yang terlibat di pameran ini ya. Tapi saya lihat mungkin ada beberapa anggota Empu yang sekarang tidak terlibat di pameran sebelumnya ya. Banyak anggota baru juga ya kalau dilihat. Sebenarnya bukan baru, tapi mungkin pas pameran yang kemarin ya saya ceritakan ya, ada yang kemarin di kita di Korea, LIP itu di LIP beda kayaknya beberapa ya anggotanya. Beberapa ada yang mengundurkan diri juga karena mungkin nggak, ya itu seperti tadi bilang nggak bisa mengikuti, terus ada juga akhirnya tambahan, jadi boleh masuk lagi. Ada juga yang baru juga di pameran di Nandur Serawung. Nah itu ada lagi penambahan juga. Penambahan anggotanya. Terus kemudian yang pas pameran undangan yang di Korea itu juga ada juga, kalau yang nggak sanggup ya nggak apa-apa silahkan. Nah seperti di Frederick ini juga akhirnya yang ikut cuma 19 orang. Begitu. Jadi anggota Empu ini sebenarnya hitungannya bisa keluar dan datang dan pergi begitu saja, atau sebenarnya punya ini sih nggak, Mbak, kayak ada aturannya atau mungkin mau dibuatkan ADART-nya gitu ya, maksudnya biar lebih ketat gitu. Sebenarnya sih kalau secara ini mungkin ya ada rencana kita ke depan itu, cuma kalau untuk sekarang ini aja lah, kekeluargaan aja yang mungkin gitu, menyesuaikan kondisi. Kita kan nggak bisa maksa, semua pasti ada alasan domestik. Nah itu udah kalau kayak gitu kan kita nggak bisa memaksa ya. Jadi kita akan memberi peluang, silahkan siapa yang mau ikut, ada kesempatan seperti ini,
silahkan kalau mau begitu. Oh begitu. Jadi ya, jadi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada yang berminat, misalnya para perupa atau teman-teman kita, teman-teman di Gampingan dulu tuh, yang aku pengen ikut nih gabung di Empu gitu. Terbuka aja ya kesempatan itu. Boleh terbuka aja. Sangat terbuka ya, karena saya rasa ini sangat menarik karena anggota Empu kan ya digawangi oleh Mbak Listi dan beberapa teman-teman yang dulu semasa-masa kita kuliah itu kan suka nongkrong ngobrol dan pasti ketemu gitu, yang pasti jagain area Saseni Tala nih siapa gitu, ada Mbak Ani, ada Mbak Listi, ada siapa lagi beberapa, Mbak Warsiah gitu ya. Jadi buat kita yang para juniornya hitungannya nih, jadi angkatan 95, 96 ini yang paling muda ya, ada Lasita, ada saya, Rika, ada Ira gitu, ada Dani. Nah kita yang hitungannya adik-adik kelasnya ini, ya tentunya menjadi hal yang menarik karena bisa terlibat secara langsung dengan kakak-kakak kelasnya, hitungannya ya para seniornya ya. Dan akhirnya di dalam komunitas Empu ini kita bisa berbaur gitu, satu sama lain sering ya saling ini ya berbagi. Nah. Sebenarnya kalau sudah di dalam kelompok di komunitas Empu ini udah nggak ada kenal senior junior lagi kok, apalagi kalau udah ngobrol-ngobrol gitu ya. Obrolannya udah sama aja lah, udah obrolannya udah sama, udah tidak ada lagi junior terus kamu junior atau enggak, udah sama aja semuanya. Apalagi kemudian kan masing-masing punya pengalaman yang berbeda kan, punya latar belakang ilmu juga yang berbeda. Nah itu kita malahan bisa sharing, bisa berbagi, itu udah luar biasa sekali ya. Benar-benar. Jadi nggak usah memandang tuh kalau yang senior harus, ya enggak, belum tentu juga ilmu dari junior juga bisa dapat ilmu dari yang junior juga bagus banget kan. Nggak harus betul juga ya. Kalau dilihat dari latar belakang dari anggota Empu ini kan, kalau kita lihat ada yang basicnya seni lukis, ada yang patung. Mbak Listi dari patung ya? Aku lukis. Oh dari lukis. Ada grafis, ada interior, sama desain diskom ya. Terus dari kriya batik, saya keramik kan macam-macam. Nah itu justru dengan berbagai background latar belakang minat itu kita bisa saling share ilmunya ya kan. Apalagi dengan perkembangan sekarang ini dan lama nggak ketemu, ilmunya jadi bertambah tuh, macam-macam ilmu di luar di bidang senian tentunya. Nah bahkan ada beberapa teman kita yang mungkin langsung dalam karirnya mungkin berbeda ya, maksudnya dia mengambil profesi tidak sebagai seniman full, ada yang berdagang, ada yang wira swasta, ada yang wanita karir gitu ya, kayak Mbak Media gitu ya. Sebagai wanita karir ya support dengan kegiatan kita ini meskipun dari jauh ya. Jadi teman-teman Empu ya menarik menurut saya karena tidak hanya sebatas di dalam kota Jogja aja ya. Betul. Ya kita juga ada komunitas ini nggak cuma di Jogja aja, betul. Jadi ada yang dari luar kota, ada yang dari Malang, Jakarta, ada yang Depok Medan. Jadi nggak semuanya di Jogja aja. Tapi emang beberapa ada yang akhirnya walaupun dia asalnya dari luar kota, tapi tetapnya akhirnya di Jogja juga. Iya benar ya. Justru karena kangen dan pengen mendapatkan suasana kumpulnya kembali, teman-teman yang dari luar kota ini ya malah eksis terus ya, bergabung dan pengen terus melihat bagaimana perkembangannya. Jadi saya rasa justru menarik nih. Nah kalau dilihat dari gayengnya kelompok Empu ini, saya rasa tentunya punya target dan harapan-harapan kedepannya itu bagaimana sih Mbak? Kalau untuk dilihat dari kayaknya bakal ini nih, Empu ini bakal berkembang lebih melebar lagi nih, selain hanya kegiatan pameran misalnya atau workshop, tentunya kita punya target apa lagi ke depan rencananya? Ya, kalau targetnya itu ya kalau bisa sih semua senimannya mendapat tempat gitu ya, bisa ya mengangkat inilah posisinya mereka semua gitu. Terus yang pasti sih kalau ini ya mungkin sementara ya kita saling dukung ya. Di Empu itu sebenarnya selain manfaat untuk mengangkat kemampuan, terus untuk pameran segala macam, sebenarnya di Empu ini juga ini kok saling support, itu yang penting juga. Jadi kita saling menyemangati, kadang-kadang mungkin ada ya masih ke arah domestik juga atau akhirnya urusan rumah tangga juga. Iya. Di komunitas Empu itu jadi merangkap semuanya ya. Jadi masalah keluarga kadang juga ikut diangkat, bisa terlibat juga di situ. Jadi seolah-olah semuanya jadi ikut membahas gitu. Kita punya masalah apa gitu di rumah, semuanya jadi ikut.
Jadi tetap ada sisi kewanitaannya di situ. Iya benar juga ya. Jadi plus minusnya itu ada tentunya dan suka dukanya itu pasti banyak ya. Saya ngalamin ketika wah ini terlibat di kegiatan empu ini menarik sekali karena apa ya hitungannya kalau memang benar-benar aktif ya semenjak saya kembali ke Indonesia ke Yogyakarta ini terus anggota empu tentunya saya rasa tadi pikirnya ini cuma hanya untuk kegiatan pameran saja ternyata ada gerakan-gerakan selanjutnya jadi selain itu tadi kita sering ngumpul sering ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan hal domestik juga kekaryaan kesenimanan dan juga kreativitas gitu. Nah, sampai akhirnya ke depannya ada di anggota empu kan kita punya teman kita yang aktif di luar negeri nih. Misalnya Ira. Nah, Ira ini juga mungkin Mbak Listi bisa ceritakan sedikit ini pandangannya. Ya. Kalau seperti anggota empu seperti Mbak Ira ini nih sangat sangat bagus banget saya akan mendukung gitu. Jadi dia juga memberi kesempatan kepada teman-temannya yang ada di Indonesia ini untuk bisa ikut berkarir gitu ya, berpameran juga. Jadi Ira memberi kesempatan, dia juga memberi kita workshop bagaimana cara kemarin penulisan ini segala macam itu ya. Jadi banyak juga ya. Jadi itu sama kemarin kesempatan dia memberi kesempatan kita untuk pameran di di Korea itu. Jadi itu juga udah menambah nilai juga buat empu jadinya. Iya betul. Terima kasih juga ke Ira karena dia juga peduli banget. Jadi udah mau nyiapin proposal baru lagi nih Mbak Ira. Oh iya untuk yang akan datang ya. Untuk persiapan kita pameran berikutnya ya. Ini belum lagi tarik napasnya selesai sudah mempersiapkan yang berikutnya nih. Waduh, saking semangatnya. Jadi jangan dilihat dari usia ya. Kalau kita lihat dari anak-anak zaman now ya, kalau pameran kan waduh semangat ternyata kita nggak kalah ya. Besok juga kita udah mau ikut pameran itu Hari Menggambar Nasional juga. Yang drawing itu ya yang di bulan ini ya. Di bulan Mei ya. Selesai Lebaran ya langsung kita estafet ya langsung tancap gas pameran terus. Iya baik. Ya terima kasih loh Mbak Listi. Jadi sedikit kisah di empu ya di balik persiapannya pameran Wadon. Nah ini selanjutnya karena ini kebetulan untuk yang pameran Wadon ini saya sebagai ketua penyelenggara atau ketua pamerannya nanti saya mempersilahkan Mbak Listi nih berbalik bertanya tentang hal dan persiapan pameran ini segala macam. Oke, mungkin gini ya Mbak Tari, saya mau menanyakan apa langsung ke suka duka enggak ya? Boleh aja Mbak. Kita kan langsung ke ini aja. Kan kalau di latar belakang empu kan udah. Iya, sekarang mungkin ini aja aku langsung tanya aja suka dukanya bagaimana mengkoordinasi karena emang membentuknya waktu itu mungkin ya kebetulan aku yang membuat ininya ya komunitas empunya bareng-bareng gitu. Nah sekarang gimana mengorganisir ini pameran ini? Kalau dilihat ini di pameran Wadon ini ya sebenarnya aku tuh terjebak dalam konteks yang positif ya. Artinya ketika Mbak Listi kan intensitas kita ngobrol itu sering ya untuk mempersiapkan pameran ini dan waktu itu memang kita belum menemukan tema yang khusus untuk ini. Terus tiba-tiba Mbak Listi membuat list nama anggota itu dalam artian nama panitia, susunan panitia untuk persiapan kita membuat proposal ya untuk persiapan pameran kita di Benteng Vredenburg ini. Jadi kalau dilihat di situ ternyata saya ditunjuk jadi ketuanya. Jadi itu memang satu hal itu sebuah penghargaan, saya sangat menghargai kepercayaan yang telah diberikan dan tentunya menjadi sebuah ini juga tantangan buat saya untuk bisa bagaimana mengkoordinir pameran ini agar berlangsung dengan baik begitu. Nah kalau dilihat dari suka dukanya tentu ini meriah, maksudnya ya akan menjadi satu cerita yang menarik karena menggabungkan ide dari sekian banyak kepala gitu, apalagi kepala ibu-ibu gitu yang isinya bermacam-macam kan, tidak hanya untuk mempersiapkan pameran ini tapi juga bagaimana mereka bisa seimbang dengan apa yang mereka kerjakan karirnya, terutama hal-hal domestik yang
yang ada di rumah gitu. Artinya kita juga nggak ingin pameran ini justru membebani, sehingga aktivitas yang utama sebagai ibu, sebagai istri gitu, sebagai orang yang paling diandalkan di rumah itu terbengkalai. Jadi tentunya persiapan-persiapan yang di rumah itu sudah stabil dulu, baru pameran dipersiapkan atau persiapan-persiapan ini kita jalankan gitu. Nah, kalau membicarakan soal apa ya, suka dukanya, tentu banyak sukanya, tentunya banyak sukanya. Jadi pastinya dengan berkumpulnya teman-teman dari Empu dan mempersiapkan pameran Wadon ini, kita menjadi tahu karakter satu dengan lainnya dan menjadi lebih bisa saling mengontrol diri untuk bisa bagaimana supaya pameran ini berlangsung. Kita satu sama lain ya saling koreksi, nggak perlu harus dibilang, tapi satu sama lain saling bisa memahami dan memaklumi kondisi yang terjadi gitu. Jadi saya rasa itu cukup menarik. Nah, kalau dukanya tentunya sudah tercover dengan sukanya ya. Hal yang duka ya saya rasa hal yang wajar gitu, hal yang misalnya soal hal teknis begitu, dan sangat wajar buat kita yang generasi ini ya, di beberapa hal-hal teknis misalnya berkaitan dengan teknologi mungkin masih agak beberapa terbatas. Itu hal yang wajar karena mungkin fokusnya kita selama ini bukan ke situ kan. Jadi mungkin agak sedikit grogi gitu loh pegang handphone dengan beberapa fasilitas yang misalnya harus ini harus itu. Nah, hal-hal yang wajar seperti itu bisa teratasi lah dengan yang kebetulan dengan beberapa teman-teman yang paham dengan kondisi itu. Jadi justru di Empu ini kita bisa saling belajar selama prosesnya mempersiapkan pameran ini, satu sama lain malah bisa saling belajar, melengkapi yang kurang, menambal yang kurang dari teman-teman yang mungkin punya kepakaran yang berbeda begitu. Jadi saya rasa menarik Mbak, sampai akhirnya menjelang ke pameran ini kan. Terus untuk pemilihan karya atau tema itu gimana Mbak, untuk pemilihan karyanya? Apakah udah ada dibatasi atau bagaimana itu diatur nggak oleh Mbak Tari atau sama komunitasnya ini? Saya rasa persiapan untuk pameran Wadon ini kan kita tidak kita tidak punya, artinya kita tidak ada kuratorial ya. Kita bahas sendiri, kita bicarakan bersama gitu, kita kita sepakati tema ini berdasarkan keseharian kita. Jadi kita juga tidak mengangkat tema-tema yang terlalu mengada-ada, artinya yang jauh dari apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Tema Wadon ini sendiri memang lebih kepada bagaimana kita menghargai atas apa yang telah kita lakukan selama ini gitu. Dari hal yang terkecil di rumah tangga atau di kehidupan kita. Jadi dari hal yang sederhana itu kita olah lagi sampai akhirnya setiap seniman diberikan kesempatan atau diberikan keleluasaan untuk mengeksplor ide sederhana itu tadi menjadi sebuah karya seni gitu. Dan kalau kita lihat dan mengapresiasi karya-karya teman-teman, tentu menjadi suatu hal yang wah luar biasa gitu. Teman-teman ternyata bisa mengambil hikmahnya atau mendapatkan poin dari tema ini dan mengolahnya menjadi satu bahasa metafor yang menarik menurut saya. Jadi setiap kita melihat masing-masing karya teman-teman dari komunitas Empu yang dipamerkan di Wadon ini, setiap karya mempunyai keunikan tersendiri. Meskipun beberapa karya karena dengan waktu yang cukup singkat ya, waktu yang begitu mepet, kita berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menyelenggarakan pameran ini. Jadi kita kadang ya memang modelnya mengeksplor ya. Jadi ada yang mengolah kembali karya yang lama terus dibuat menjadi karya yang baru, atau merespon lagi material yang ada begitu. Ya, saya rasa yang namanya perempuan punya pemikiran dan ide kreatif untuk bisa mengolah tanpa mungkin untuk salah satunya adalah mungkin karena kita pemikirannya harus menghemat budget juga. Jadi kalau terlalu mengeksplor terlalu banyak hal gitu, tentunya budget atau biaya yang dibutuhkan juga banyak. Jadi tentunya segala hal itu kan sudah ada, sudah dirancang. Pasti setiap teman-teman di Empu ini yang terlibat di pameran Wadon
sudah merancang setiap karyanya semaksimal mungkin dengan budget yang ada, dengan apa kapasitas yang dipunya untuk merespon tema wadon ini, sampai akhirnya begitu kita lihat dan display di pameran ini, ternyata ya semuanya nyambung gitu, ada benang merahnya gitu, jadi tidak lari dari apa yang sudah kita wacanakan dalam pameran ini gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terus untuk ini mungkin bisa dibacakan pesertanya ya. Oh Kan iya, ya, betul. Jadi yang kalau untuk peserta dari pameran wadon ini, ada juga ya. iya, jadi peserta dari pameran wadon ini ada sekitar 19 orang ya, Mbak Listi. Jadi kalau saya bacakan satu-satu, ini maaf nih saya harus membaca karena biasanya kan kita ngobrolnya manggilnya pakai nama-nama Iya, betul, singkat, nama panggilan, nama-nama ya. populernya gitu dalam keseharian kita. Iya. Ini ada nama-nama, kadang kita juga suka lupa nama aslinya. Jadi kalau pas nulis kadang suka keliru-keliru. Ini saya panggilkan nama aslinya ya, nama yang tertulis di sini ada Mbak Agni Tripratiwi. Mbak Agni ini di Malang kebetulan posisinya, jadi tapi tetap aktif dalam kegiatan di Empu, dalam setiap kegiatan dia berupaya untuk bisa terlibat meskipun harus dilaju gitu dari Malang ke Jogja gitu naik kereta, dan kita sangat senang sekali karena pasti datang bawa oleh-oleh. Ini ya bakso Malang. Bakso Malang itu andalan kita ya. Terus ada Mbak Ambar Kusumawardani yang sedang bersukacita ya dengan kelahiran babynya, dan dalam kondisi kesibukan yang super gitu masih sempat menyiapkan karyanya. Nah, ini kebetulan yang kita lihat ada karyanya. Ini salah satu karya yang cukup kuat juga menurut saya secara konsep, secara ide, gagasan dan materialnya. Saya rasa sangat kuat dan merepresentasikan pameran wadon ini juga. Terus ada Mbak Afina Chandra, beliau ini kalau nggak salah dari interior ya Mbak? Interior, ya. Iya, jadi skillnya di skillnya di teknik realis itu cukup kuat ya kalau saya lihat. Lalu ada Mbak Ani Indrayani, ini dari desain dari grafis ya, seni grafis ya. Nah, kalau dilihat kesehariannya sebenarnya Mbak Ani lebih ke banyak di bidang ininya batik ya, seni dia batik ya. Dia sering memberi workshop. Oh, sering memberi workshop batik begitu. Oh, oke. Iya betul. Iya betul. Lalu ada Mbak Bekti Istiwayah. Nah, ini menarik nih Mbak Bekti nih. Saya selama kuliah belum pernah sekalipun bertemu dengan Mbak Bekti. Beliau tuh ternyata angkatan 90 gitu. Mungkin beliau sudah lulus, saya baru masuk isi gitu kan. Dan dengan background seni patung, wah itu kelihatan tuh salah satu karyanya di pameran kita berbentuk jarum raksasa itu yang materialnya dari kayu. Nah, Mbak Bekti ini kebetulan juga adalah yang membuka kesempatan kita nih untuk bisa berpameran ke sini karena beliaunya kebetulan berdinas ya, bertugas ya, kerja di Benteng Fredebuk ya. Jadi memang banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang Museum Benteng Fredebuk ini dari beliau. Lalu ada Caroline Rika. Caroline Rika ini basicnya di kria tekstil ya, jadi di batik tekstil. Jadi memang eksplorasinya lebih banyak ke kain begitu ya, ke tekstil begitu. Jadi menarik karya-karya yang Rika tampilkan juga nanti bisa kita lihat di galeri, dan juga mungkin di minggu depan ya kita juga akan bikin podcast juga yang menghadirkan seniman-seniman yang berpameran pada kesempatan kali ini. Lalu ada saya Endang Lestari yang kebetulan pada saat ini memamerkan karya dengan material keramik ya. Saya basicnya memang dari kria keramik. Lalu Mbak Vince Likawati. Mbak Vince Likawati ini beliau basicnya seni lukis ya. Oke. Ya. Basicnya 91 lukis. Oh, saya belum pernah ketemu dengan Mbak Vince. Ya, jadi kenalnya juga di komunitas. Di komunitas benar. Kalaupun ketemu mungkin di ruang-ruang pameran pas di kegiatan yang berbeda gitu. Tapi ya saya hello aja gitu, nggak begitu kenal dekat. Tapi dengan komunitas ini kita menjadi lebih akrab ya. Lalu ada Iren Agrifina, jadi Ira ini yang memang aktif kegiatannya berpamerannya di luar negeri kebanyakan. Jadi memang dia basicnya lebih ke banyak karya-karya yang teknologi, lalu yang research gitu ya, lebih ke banyak research. Terus Mbak Justina ini basicnya lukis ya, seni lukis. Lalu angkatan berapa ini Mbak Justina? 94. Oh 94. Oh 94 ya? Iya. Saya belum pernah ketemu ya, padahal dekat ya angkatannya.
Ya, tapi di sini jadi lebih akrab, jadi Iya. saya bisa lebih dekat nih. Lalu ada Mbak Kana, Grafis 92. domisilinya di Jakarta, Jakarta ya. ya, Oke, Jakarta. tapi aktif terus nih dan sangat support dengan kegiatan kita di sini. Lalu ada Mbak Laila Tifa, basicnya Interior. desain interior, tapi sekarang menjadi full artis, Fokus menjadi melukis. seniman, ya pelukis ya. Ya, lalu ada Mbak Lasita Situmorang, dari lukis juga ya, Juga, ya. dari angkatan 6. 96, masuknya 96 tapi terus masuk lukis 97 kalau nggak salah. Lalu ada Mbak Listi. Nah, Mbak Listi ini Lukis 91. lukis 91, tapi saya sering ketemu waktu masa-masa kuliah dulu, kita sering nongkrong bareng karena satu alumni dari Saseni Tala gitu. Lalu ada Mbak Media, Media ini dari desain komunikasi visual dan beliau berdomisili di Jakarta. Tangerang ya? Di Tangerang ya. Dia wanita karir ya, tapi bekerja. support kegiatan kita terus. Lalu ada Nugra Kristi dari interior. Ya, di pameran kali ini dia menampilkan lukisan ya. Dan akhirnya hijrah ke Jogja ya demi meniti karir sebagai full artis ya, full seniman. Iya. Yang merangkap pengusaha Ayam. ayam. Lalu ada Mbak Vivi, Stefmu, nama artisnya nih Stefmu. Beliau itu sebagai dulu di interior juga. interior atau diskom ya? Lupa. Interior. Oh, interior. Oke. Stefmu dari interior, karyanya juga lukis ya kebanyakan ya. Iya. Terus Mbak Tini Jamin, saya ya Mbak. Lukis juga. Oh, dari lukis. 93. 93. Lalu Mbak Warsiah Kriya, Warsia dari Kriya Kriya Kayu. 92. Oke, jadi itulah 19 nama seniman yang terlibat di pameran Wadon pada kesempatan kali ini dengan berbagai macam backgroundnya. Begitu Mbak Listi. Mungkin untuk sisa waktu kita mau ngobrol-ngobrol bebas atau gimana? Mungkin Ngobrol bebas, wah kalau ngobrol bebas nanti bisa mencakup ke masalah-masalah domestik keluar semua nih. mungkin yang tentang Wadon ada yang belum diceritakan apa tentang Kalau Wadon, kalau boleh nih ya, saya membaca sedikit nih awal mula kenapa kita nekat nih. Artinya nekat dalam waktu yang sangat singkat, terus kok ya kita mempersiapkan dengan waktu yang singkat, terus jadi nih pameran gitu ya. Terus mengambil tema tentang Wadon, terus memanfaatkan momentum sebenarnya. Jadi ketika Benteng Frederberg sedang menyelenggarakan sebuah pameran dalam rangka ya serangan umum 1 Maret ya, yang sebelumnya itu kita melihat bahwa momentum itu sangat tepat sekali untuk kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kepahlawanan. Jadi waktu itu kan serangan umum 1 Maret kita membayangkan para pejuang gitu ya. Nah, berdekatan dengan waktunya di bulan Maret, ada di bulan April itu adalah Hari Kartini. Nah, bagaimana kita mengisi momentum itu dengan pameran. Jadi memang belum direncanakan, padahal kalau untuk berpameran di Benteng Frederberg ini persiapannya untuk mengajukan proposal cukup lama loh Mbak, 1 sampai 2 tahun bayangkan, karena sudah cukup antri banyak kan. Nah kita nekat nih dalam waktu tempo yang sesingkatnya tidak sampai 2 bulan ya, kalau nggak salah 1,5 bulan itu kita sudah nekat mengajukan apakah bisa kita memanfaatkan momen Kartinian untuk menyelenggarakan pameran di Museum Benteng Frederberg ini. Dalam artian kita ingin mengambil benang merahnya antara momentum kegiatan sebelumnya, yaitu serangan umum 1 Maret itu yang dibuatkan pamerannya ya waktu itu kalau nggak salah Daulat dan Ikhtiar itu. Nah kita ingin melanjutkannya, jadi masih ada semangat kepahlawanan, nilai-nilai kepahlawanannya itu ditandai dengan kegiatan kita membuat pameran Hari Kartini gitu. Jadi dan itu ternyata gayung bersambut. Jadi pihak Museum Benteng melalui kepala museumnya, Kepala Museum Pak Dr. Andes Suharja. Suharja. Ya, beliau menyetujui. Dan kita rasa ini memang harus kita seriusin ini gitu. Nah, berkumpullah semua kita teman-teman dari Empu untuk menggodok lagi
mematangkan lagi tentang konsep ini. Kalau memang benar kita serius mau membuat pameran ini, ayo kita buat dengan serius. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pihak Benteng, dan ini saya rasa sangat surprise karena fasilitas dan kegiatan di Benteng ini kan cukup padat juga ya, fasilitasnya cukup baik gitu, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sini juga cukup cukup mendukung juga. Kalau seandainya kita ingin membuat kegiatan hanya kegiatan kita, tapi ternyata bisa bisa digabungkan. Maksudnya para pengunjung museum bisa diarahkan untuk datang mengunjungi pameran kita gitu. Jadi kalau dilihat keseharian kita melihat para pengunjung pameran yang cukup beragam ya. Jadi tidak hanya dari teman-teman kita sendiri dari lingkungan seni gitu, tetapi juga beberapa dari masyarakat umum, bahkan yang dari luar kota gitu. Betul. Nah, karena pas di bulan puasa ini kita menyelenggarakannya, jadi mungkin memang rame-ramenya itu pas agak-agak sore itu menjelang mau tutup malah rame karena mungkin orang mau ngabuburit sekalian ya. Tapi ini saya rasa respon yang cukup menarik gitu. Jadi harapannya memang ke depan kita ingin kegiatan ini terus berlanjut. Dan kita kebetulan juga sudah menjadi bagian dari keluarganya Museum Benteng ya. Iya, kita sudah menjadi bagian, menjadi komunitas Empu itu. Jadi kalau teman museum. Oh, teman museum ya atau apa ya istilahnya ya, karena kita masih baru, maaf ini jadi agak sedikit agak ragu untuk menyebutkan apa teman atau sahabat atau keluarga Benteng ya. Jadi intinya kita menyambut baik hal ini. Tentunya harapannya ke depannya kalau seandainya ada kegiatan dari Museum Benteng Vredenburg yang mungkin kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan, bisa diundang juga. Nah, bisa diundang. Apalagi tentu kegiatan berpameran tidak hanya kebetulan komunitas Empu punya beragam skill, ya tentu kita bisa tidak hanya berpameran, misalnya membuat workshop, kegiatan apa aja gitu yang seandainya skill kita bisa dimaksimalkan di setiap kegiatan yang ada di sini, begitu Mbak. Begitu. Jadi ya persiapan pameran Wadon ini juga banyak ya, selain pameran kan kita juga menyiapin beberapa program sebenarnya. Kita sebenarnya ada program yang kebetulan pas hari ini juga itu ada Artist Talk. Nah, Artist Talk ini kan dibagi dalam 2 sesi. Jadi sesi pertama di tanggal 16 April dan di sesi kedua di tanggal 21 April. Nah, di setiap tanggal ini kita melibatkan ada 19 seniman, lalu dibagi 2 lah ya. Jadi 9 orang di hari ini di tanggal 16 dan 10 orang di tanggal 21. Nah, jadi Artist Talk ini kita gunakan IG Live dari Empu. Jadi teman-teman yang ingin terlibat untuk bertanya aktif gitu atau ada sesi tanya jawabnya juga lah, ada obrolan gitu di situ. Saya rasa selain itu juga kita sebenarnya ada workshop ya. Nah, workshop ini kebetulan karena memang kegiatan kita sebenarnya cukup padat. Jadi lebih kepada kegiatan workshop yang ada di studio saja. Jadi lebih mungkin melibatkan misalnya untuk pasca acara ini, pasca acara, karena memang pertama bukan kendala, tapi ini mau nggak mau harus kita sampaikan bahwa kondisi puasa itu tidak memungkinkan untuk kita membuat kegiatan yang padat, ya, keterbatasan hal-hal teknis lah. Kita mempersiapkan itu kan juga harus banyak persiapan matang untuk siapkan workshop itu. Apalagi sebenarnya kita sudah melis ada sekitar 7 orang yang bersedia mengisi workshop. Jadi ada workshop batik, ada workshop keramik, lukis, ada workshop membuat tas, ada workshop membuat kue, bahkan macam-macam. Itu sebenarnya semua sudah bersedia, tapi kondisi di lapangan ternyata berkata lain. Jadi memang kondisi puasa, terus juga aktivitas yang ada di dalam ruang ruang pameran itu juga kan lalu lintasnya cukup ramai ternyata. Jadi kita terbatas nih anggotanya ya, karena yang menjaga ruang pameran para senimannya juga. Jadi kita tidak meng-hire IO atau orang-orang dari luar. Jadi memang kita murni benar-benar semua dari kita untuk kita dari soal display sampai ke soal jaga pameran itu kita semua yang di-handle ya. Semua di-handle itu. Iya, itulah ibu-ibu ya, semuanya banyak perhitungannya. Karena persiapan
persiapan dari pameran ini kan terbatas, sehingga untuk waktunya kita untuk membuat proposal misalnya untuk mengajukan sponsor butuh segala sponsor, macam itu betul. tidak memungkinkan. Jadi memang kita akhirnya Kita udah menyadari itu ya. Iya betul. Jadi dengan kesadaran penuh itulah kita akhirnya ya urunan seininya ya, semampunya kita dan memaksimalkan apa yang kita ada gitu ya. Syukurnya bisa. Dan ternyata ibu-ibu ini sangat gagah perkasa. Iya, dan semuanya sangat antusias dan semuanya merasa ya ini menjadi momen apa ya? Jadi kayak semacam kegiatan bersama yang harus diperjuangkan gitu. Jadi dengan dana yang terbatas bagaimanapun juga harus jadi. Kalaupun nggak ada yang menjaga pameran ya kita jaga sendiri. Kalau terpaksa harus bayar orang, wah karena kasnya dana kita juga terbatas ya kan. Ya hal-hal seperti itu hal yang saya pikir cukup wajar gitu. Maksudku karena kita udah biasa ya nangani mengelola keuangan domestik ya, keuangan keluarga gitu, tentunya banyak hal yang menyangkut pengeluaran itu dipertimbangkan baik-baik, dipertimbangkan masak-masak, dan tentunya banyak pihak-pihak yang mungkin kita harus mengucapkan terima kasih karena berkat dukungan dari pihak-pihak tersebutlah penyelenggaraan pameran ini bisa berlangsung. Dan dalam kesempatan yang khusus ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Anggraini yang sudah bersedia membuka pameran kita pada saat itu ya. Lalu ada ya terutama spesial buat Benteng Frederiksburg yang telah memberikan fasilitasnya ya, support fasilitas, staff dan segala hal yang mendukung kegiatan pameran kita. Kita sangat appreciate itu. Lalu buat beberapa teman-teman yang berada di luar kota yang tetap mensupport kegiatan ini. Jadi meskipun mereka tidak berada secara fisik ya, tapi secara hati, karya, perasaan dan bahkan juga urunannya yang itu luar biasa. Jadi saya sangat terharu sekali. Jadi teman-teman satu sama lain saling mendukung gitu. Dan terutama juga buat beberapa hal yang berkaitan dengan art handler gitu yang memang bisa mensupport dan bisa menghasilkan kalau misalnya bisa dibilang komunikasi yang baik lah, artinya mereka mensupport kegiatan kita dengan kondisi kita yang terbatas. Mereka mensupport gitu untuk hal-hal teknis berkaitan dengan display karya segala macam dan lighting. Nah, selain itu ya tentu dengan kehadiran teman-teman yang pas pada saat opening itu yang cukup saya rasa di luar prediksi kita, ternyata cukup ramai juga ya, mensupport dan beberapa media pers yang banyak meliput kegiatan kita, itu juga suatu dukungan yang cukup sangat berasa gitu buat teman-teman Empu, sehingga memancing kita untuk lebih semangat lagi berkarya ke depannya gitu. Nah, jadi saya rasa begitu Mbak kita ini banyak obrolannya Mbak Listi, jadinya kalau dilihat dari saya ini bawa beberapa kepean nih kalimat-kalimat yang tapi semuanya ini berkaitan dengan proposal kita sebelumnya nih, berkaitan dengan karya-karya pameran-pameran. Mungkin ada itu ungkapan-ungkapan dari teman-teman yang mau dibacakan itu. Tentang apa itu? Itu harus di ini ya, kita buka. Susah. Mungkin nanti bisa tanggal 20. Oh iya betul. Ini juga perlu diinfokan bahwa di tanggal 21 April nanti kan kita akan adakan podcast lagi. Nah di 21 kita IG live. 21 kita IG live ya. IG live dan di tanggal 22 kita akan adakan podcast di mana menghadirkan seniman-seniman yang terlibat dalam pameran Empu, pameran Wadon ini. Mungkin nanti perwakilan ya, nggak bisa semuanya. Kalaupun memang muat tempat ini sih memang kita kalau bisa semua gitu, bisa biar ada kesempatan untuk ngobrol, untuk curhat ya semuanya. Ya gitu. Dan saya rasa masih ada waktu sih sebenarnya 15 menit lagi sih Mbak Listi kalau kita mau bicarakan obrolan tentang hal-hal yang berkaitan dengan program-program kita ke depannya untuk kegiatan Empu ini. Kalau rencana untuk penutupan pameran Wadon ini kan di tanggal 23. Memang kita rencananya ya acara itu tutup
di tanggal 22-nya ya Artis Talk itu sekaligus menutup acara, tapi formilnya di tanggal 23 itu ya, tanggal 23. Terus setelah itu mungkin kita akan akan mempersiapkan semacam acara untuk persiapan di pameran yang berikutnya ya. Seperti itu. Jadi saya rasa untuk hal yang berkaitan dengan pameran Wadon ini saya rasa cukup sekian sih Mbak. Jadi beberapa info yang berkaitan dengan latar belakang pameran, siapa saja senimannya, terus kegiatan apa yang kita selenggarakan di momen pameran ini sudah kita sampaikan semuanya ya. Jadi saya rasa kita sudahi dulu obrolan ini, meskipun ini waktu masih ada sih. Kalau ada sesi tanya jawab sebenarnya cukup menarik, cuman ini kan karena kita lebih kepada podcast ngobrol berdua ya. Jadi nanti bisa kita kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Oke. Lalu sebentar Mbak, ini aku kok tadi ada yang kelupaan nih berkaitan dengan empu nih, apa lagi ya tadi? Tadi udah nih kayaknya target dan sasaran kedepannya empu ya. Sudah ya. Tentang bagaimana empu mempunyai rancangan programnya. Mungkin ada bagusnya kalau misalnya kita membuat semacam ADART gitu. Jadi semacam jadi komunitas ini tidak hanya sekedar komunitas yang hanya untuk kumpul-kumpul bikin kegiatan begitu, tapi mungkin lebih diseriusin dalam bentuk berbadan hukum sehingga memudahkan kita. Misalnya kalau seandainya mau mengajukan bantuan atau dana untuk kegiatan, itu akan memudahkan ya. Saya rasa begitu ya. Tapi tadi dari hasil bincang-bincang kita di grup itu juga mungkin masih akan dipertimbangkan lagi, akan dibuat ya. Tapi mungkin masih akan kita bicarakan lagi itu nanti. Oh begitu ya. Oh iya betul. Pasti kita akan bicarakan itu. Bisa, pasti. Kalau melihat ke depannya empu perjalanannya seperti bagaimana apa perlu untuk menambah anggota baru, itu pasti kita harus ada peraturan yang jelas kan. Betul. Karena supaya nanti tidak menimbulkan salah paham seperti di grup ya, mungkin seperti yang ada kejadian itulah seperti yang kita alami kan, karena tidak jelas aturan mainnya atau peraturan di dalam komunitas itu, jadi kadang-kadang suka ada miskomunikasi itu. Itu supaya kita harus hindari. Jadi mungkin yang perlu juga ADART itu. Ya mungkin juga secara tidak tertulis ya. Maksudku kalau dalam rangka mempersiapkan itu ke depannya, tentunya setiap anggota empu sudah paham secara keanggotaan seidealnya tuh seperti apa gitu, untuk saling menjaga ya. Karena kita kan nggak berharap bahwa setelah selesai pameran ini terus nanti bubar asik sendiri gitu. Jadi harapannya kan justru ketika pameran ini selesai kita sudah punya agenda ke depannya mau buat acara apa lagi gitu. Terus nanti bagaimana dengan keterlibatan kita di Benteng Vorderburg, tentunya kita punya harapan banyak juga ke depannya. Ada kelanjutannya. Jadi kita memang punya planning untuk kita sedang mempersiapkan proposalnya nih, karena nggak mungkin untuk di tahun ini. Jadi kita akan mempersiapkan untuk di tahun depan lagi kan, di 1 atau 2 tahun ke depan, untuk bagaimana kita membuat pameran yang mengolah lebih serius lagi yang berkaitan bisa berkolaborasi dengan koleksi museum dengan artefaknya, dengan dokumentasi yang ada di museum yang berkaitan dengan misalnya isu-isu tentang berkaitan dengan para pejuang perempuan, misalnya tokoh-tokoh yang berkaitan dengan perempuan, sehingga teman-teman dari empu sendiri mungkin punya waktu untuk research dulu untuk melakukan bagaimana koleksi yang ada, mungkin harus kita respon seperti apa. Iya betul. Nah kan kalau itu membutuhkan waktu dan izin juga. Nah itu kan perlu waktu untuk riset bagaimana koleksi-koleksi dari museum ini bisa kita maksimalkan sehingga bisa menjadi satu olahan artistik yang menarik untuk bisa dipamerkan. Nah harapan kedepannya itu yang sedang kita persiapkan. Ya kita tunggu saja nanti ya tanggal mainnya. Semoga teman-teman di empu ya tetap komit ya dengan apa yang sedang rancang. Kalau lihat perjalanannya kayaknya komit kok. Okay. Apalagi melihat prospek ke depannya banyak
banyak jadwal, banyak acara nih, kayaknya mungkin bakalan komit kok. Iya, ya, harapannya begitu. Amin, amin. Semoga ya, teman-teman. Iya. Semoga saja. Ya. Baik, saya rasa cukup sekian ya, Mbak Listi. Ya, Waktu yang diberikan memang 1 jam, dan ini sudah 51 menit. Kok 51? Iya benar. 55, iya. Kita tinggal masih 5 menit lagi. Oh, masih 5 menit lagi. Jadi karena kita sedang berpuasa, jadi tidak mungkin kan kita untuk menyanyi. Karena ya seharusnya yang ditutup dengan nyanyian-nyanyian nyanyian puisi. Nah, baca puisi, tapi berhubung tenggorokan agak sedikit kering, jadi kita sudahi saja podcast pada hari ini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Akhir kata saya dan Mbak Listi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.